salam, dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cilegon, Balai Guru Penggerak Banten. Assalamualaikum Bu Faika. Waalaikumsalam Pak Daus. Selamat siang. Ya, Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, kegiatan hari ini tuh kita akan melakukan sedikit observasi ya, Ya. dengan bersama teman rekan sejawat kita. Ya. Salah satunya sama Bu Ani. Bu Ani Benar ya Pak ya. Ya. Jadi di sini sebelum kita melakukan observasi tersebut, Iya, Pak. saya ingin sedikit bertanya-tanya lah, intinya menanyakan kepada Bu Faika, Iya, Pak. kira-kira nanti ketika Bu Faika akan meng-coaching Bu Ani tersebut, Bu Faika ingin mengembangkan kompetensi yang mana sih kepada Bu Ani? Oh gitu ya Pak. Untuk nanti coaching sama Bu Ani, saya akan melihat tergantung permasalahan ya Pak ya. Nanti tergantung permasalahan yang akan diangkat oleh Bu Ani itu, apakah dalam proses pembelajaran, ataukah mungkin dalam strategi pembelajaran gitu, metode. Nah itu mungkin yang akan saya lihat seperti itu Pak. Apa nanti yang akan Bu Ani angkat gitu. Oke, terima kasih. Jadi tergantung nanti permasalahan yang Bu Ani alami ya. Iya, Pak. Kemudian apa sih yang Bu Ika inginkan gitu ketika dari kegiatan coaching tersebut? Apakah boleh saya ikut mengamati juga? Oh iya Pak, silahkan ya Pak ya. Mari kita sama-sama nanti mungkin kita mengamati proses coaching saya sama Bu Ani gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa bagian yang bisa kita evaluasi ya Pak ya. Tentang apa nanti ada permasalahan yang Bu Ani ungkapkan nanti gitu, bisa kita amati bersama-sama. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana nih penilaian dari Bu Ika tentang bagaimana dari Bu Ika sendiri untuk mengembangkan permasalahan-permasalahan nanti yang akan dihadapi oleh Bu Ani nih? Iya. Penilaiannya seperti apa? Kalau dari segi pengamatan saya, nanti saya akan mengadakan atau menjalankan penilaian sama Bu Ani itu, saya akan melihat progresnya Pak. Jadi saya akan melihat progresnya, bagaimana Bu Ani menggali potensinya dari Bu Ani sendiri, tentang bagaimana cara dia nanti, cara beliau untuk mengungkapkan apa yang harus beliau lakukan untuk permasalahan yang akan beliau angkat gitu. Iya. Jadi kita akan evaluasi progresnya. Iya, terima kasih. Kemudian dari beberapa hal pertanyaan tersebut, kira-kira harapan yang nanti akan Bu Faika apa sih harapkan gitu kan dari hasil observasi tersebut gitu yang kita lakukan bersama-sama ini, kira-kira nantinya harapannya apa nih? Iya. Harapan saya ya Pak ya untuk nanti proses coaching saya sama Bu Ani ya, saya mengharapkan sekali ada perubahan yang lebih baik. Amin, ya Pak ya. Dari mungkin apa yang akan Bu Ani angkat permasalahannya, dan nanti saya juga melihat potensi dari Bu Aninya begitu. Jadi saya nanti melihat ininya Pak, harapannya ada perubahan gitu Pak ya, dari yang sebelum dan nanti sesudah coachingan gitu. Baik, terima kasih Bu Faika. Semoga nanti ketika kita melakukan observasi kepada teman kita ya, teman rekan sejawat kita terhadap Bu Ani, semoga berjalan lancar. Baik, setelah ini kita lakukan observasinya Bu Faika ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu Ika. Pagi Pak. Iya. Hari ini insya Allah ada guru yang mau ketemu sama Bu Ika, mau membahas tentang permasalahan yang ada di kelasnya, dan permasalahan pembelajaran di kelasnya juga. Tolong nanti pimpin sharing kepada guru tersebut agar menemukan solusi yang terbaik. Baik. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Pak. Silakan Ibu masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat ya. Ini ada keperluan apa Bu Ani? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi ya Bu terhadap
murid-murid saya di kelas. Iya Bu. Mudah-mudahan dapat solusi dari Ibu dan mengatasi permasalahannya. Iya. Gimana ini Bu? Itu tentang permasalahan murid saya ya. Ada beberapa murid yang kurang fokus dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu. Oh, jadi Bu Ani ini menyampaikan permasalahan tentang ada beberapa murid di kelasnya Bu Ani yang kurang fokus dalam pembelajarannya. Iya, seperti itu. Terus kalau yang diharapkan oleh Bu Ani, pembelajaran yang seperti apa gitu yang diharapkan oleh Bu Ani? Oh iya, harapan saya sih itu dengan menjelaskan beberapa pelajaran kepada anak itu dapat lebih fokus dalam pembelajaran dan menerima pembelajaran yang saya sampaikan, begitu Ibu. Oke ya. Iya. Berarti itu harapannya Bu Ani Iya. ya. Menurut pengamatan Bu Ani, kenapa itu ya ada beberapa murid yang kurang fokus setiap ada pelajaran gitu? Menurut pengamatan Bu Ani bagaimana? Iya, jadi seperti ini ya Bu ya. Ada beberapa murid itu yang sudah saya tanyakan ya langsung kepada murid. Murid itu ada yang tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah, seperti itu. Iya, jadi anak itu kurang fokus dalam pembelajaran. Iya. Menurut Bu Ani, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu Ani harapkan di kelas itu? Iya, saya mengharapkan itu anak-anak itu belajar dengan tenang, ya fokus dalam pembelajaran dan menerima materi yang dapat saya ajarkan, memahami dan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran seperti itu. Kalau begitu, adakah yang bisa Bu Ani lakukan gitu untuk supaya lebih fokus lagi setiap ada pembelajaran di kelas itu gimana? Oh iya, ada sih Bu ya. Jadi saya terpikir itu mengatasinya itu bagi murid yang tidak sarapan itu, saya tidak henti-hentinya untuk memberitahukan kepada orang tua, mungkin melalui WhatsApp grup ya yang ada di WhatsApp kelas ya Bu ya. Kemudian saya selalu mengingatkan kepada murid-murid itu ya agar selalu sarapan sebelum berangkat sekolah. Karena penting sekali. Iya, penting sekali itu ya, sarapan sebelum berangkat sekolah itu biar belajarnya fokus ya, biar punya tenaga ya Pak ya. Iya. Itu. Terus apakah dengan metode yang tadi Bu Ani sampaikan, sering menghimbau, tidak berhenti-hentinya menghimbau untuk selalu menyampaikan pentingnya sarapan itu sudah bisa diterapkan nggak Bu, atau berhasil atau tidak gitu himbauan tadi yang Bu Ani sampaikan? Iya, alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya himbau terus menerus ya, sekarang sudah ada perubahan terhadap anak tersebut. Kalau di rating ya Bu ya, ini di rating, skala rating nih antara 0 sampai 10 tingkat keberhasilan yang Ibu alami di rating berapa ini Bu? Mungkin kalau di rating itu ya, awalnya mungkin di tengah-tengah ya Bu ya, rating 5. Sekarang setelah ada himbauan terus menerus ya, terus mengingatkan gitu ya. Pentingnya sarapan. Iya, pentingnya sarapan, buat agar energi. fokus, buat energi gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah rating ke 9 sih Bu. Rating 9 Iya, ya. alhamdulillah ya nggak ada Iya. perubahan. Iya, oke ya Bu Iya. Ani ya. Rencana selanjutnya lalu bagaimana Bu Ani? Apa yang akan Ibu Ani lakukan Iya. untuk rencana selanjutnya? Kalau untuk rencana selanjutnya sih ya, kalau untuk anak yang kurang memahami pembelajaran itu, saya selalu memberikan latihan, tetapi di luar jam pelajaran. Nah sebelumnya itu, ya ada jam tambahan ya. Sebelumnya itu saya sudah konfirmasi dulu kepada orang tua wali murid itu bahwa anak ini ada jam tambahan. Supaya ada beberapa anak mungkin yang kurang Iya, fokus bisa iya. di jam tambahan tersebut Iya ya. betul. Sejauh ini siapa saja yang membantu Ibu untuk melaksanakan solusi tersebut? Iya, yang pertama sih ya, kepala sekolah itu penting ya Pak ya, agar mengetahui masalah anak-anak kita. Kemudian rekan sejawat, guru-guru, orang tua juga.
Kira-kira butuh berapa lama oleh Bu Ani untuk melaksanakan penyelesaian permasalahan itu dengan adanya jam tambahan? Itu kira-kira butuh berapa lama, Bu Ani? Iya, kira-kira membutuhkan sekitar 2 atau 3 minggu Bu, untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, supaya ada penyelesaian untuk siswa-siswi yang kurang fokus tersebut ya, iya, Bu Ani betul. ya. Jadi diberikan jam tambahan Iya. ya seperti itu. Kapan Bu Ani bisa menerapkan penyelesaian untuk kurang fokusnya siswa kita itu untuk jam tambahan tersebut? Kapan waktunya, Bu Ani? Waktunya itu setelah pulang sekolah ya, ada jam tambahan dan secepatnya. Iya. Jadi bisa dilaksanakan, Bisa dilaksanakan secepatnya ya, secepatnya, bisa iya. diterapkan Diterapkan. secepatnya ya, Iya. ya Bu Ani ya. Komitmen seperti apa yang nanti akan Bu Ani terapkan, yang akan Bu Ani jalankan untuk penyelesaian permasalahan ini? Komitmennya yang seperti Iya. apa? Untuk komitmennya itu, insya Allah yang akan saya terapkan itu terus menerus ya Bu ya, akan saya laksanakan. Iya. Jadi itu bisa dikontinukan ya, Dikontinukan, jadi iya. biar keberlangsungannya tetap berjalan Iya, ya, Bu betul. Ani ya. Iya. Adakah dukungan dari pihak lain gitu yang Bu Ani libatkan untuk program Bu Ani ini? Iya. Ada Ibu ya, kan sejawat juga mendukung ya, kepala sekolah, kemudian dari orang tua juga, orang tua wali murid juga mendukung. Iya, banyak sekali yang terlibat. Alhamdulillah ya, Bu Ani. Iya. Ya, semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu Ani Iya, ya. amin. Supaya kita bisa meminimalkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembelajaran ya, Bu Ani ya. Lalu bagaimana nih setelah Bu Ani nih menyampaikan permasalahannya ke saya nih, apa yang Bu Ani rasakan sekarang? Iya. Jadi yang saya rasakan ya setelah menyampaikan masalah saya, alhamdulillah sekarang sudah lega ya Bu ya. Iya, karena sudah mendapatkan solusi dan masukan dari Ibu. Terima kasih ya Ibu atas solusi dan sarannya. Ya, jadi mudah-mudahan program ini solusi yang untuk mengatasi permasalahan kurang fokusnya siswa-siswi kita dalam pembelajaran bisa teratasi dengan baik ya, Bu Ani ya. Amin. Ada lagi hal yang mungkin ingin disampaikan Bu Ani? Mungkin sudah cukup Ibu. Ya, baik. Saya juga senang mendengar Bu Ani sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan di kelas seperti itu, dan mudah-mudahan apapun itu bisa terselesaikan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ani. Oke, Kak. Baik, Assalamualaikum Bu Faika. Waalaikumsalam. Kembali lagi ya Bu Faika ya, setelah kita melaksanakan observasi tadi bersama Ibu Ani juga. Iya, Pak. Alhamdulillah nih, mungkin banyak sekali solusi-solusi yang memang Bu Faika berikan kepada Bu Ani. Bagaimana nih menurut Bu Faika dari penilaian performa yang Bu Ani punya dalam kompetensi tadi itu apa aja sih Bu Faika? Setelah tadi sama-sama kita melaksanakan coaching ya, saya dengan Bu Ani, saya melihat ada permasalahan yang Bu Ani angkat ya Pak ya. Terus saya itu mengamati juga dari apa yang diungkapkan oleh Bu Ani itu dalam proses pembelajaran ada permasalahan ya Pak ya. Dan Bu Ani sendiri pun sudah artinya menggali beberapa solusi untuk permasalahannya. Ada beberapa yang diungkapkan oleh Bu Ani itu sudah berusaha untuk menjadikan pelajarannya menyenangkan. Terus ada permasalahan yang kurang termotivasi, anak itu ketika di kelas ternyata belum sarapan, lalu ada gerakan sarapan bersama. Nah gitu tuh salah satunya Pak. Okay. Jadi seru ya, jadi penilaian dan performa kompetensi yang Bu Ani punya itu ternyata masih ada yang kurang, ada yang punya kelebihan juga. Kemudian apa sih yang membuat Bu Faika bisa menilai hal
itu sedemikian rupa itu seperti itu? Saya tadi melihat dari dari segi siswanya sama segi gurunya ya Pak ya. Jadi saya melihat ada Bu Ani sudah artinya melihat permasalahan tetapi juga mengungkapkan solusinya untuk permasalahan di dalam pembelajaran di kelasnya. Jadi saya melihat seperti itu sih Pak. Boleh saya menyampaikan juga hasil pengamatan saya tadi? Silakan Pak. Oke, mungkin yang saya amati di sini tentang tadi observasi kita bertiga ya dari teman-teman sejawat Bu Ani dan Bu Faika. Saya amati tentang permasalahan tadi benar, saya setuju dengan Bu Faika. Kompetensinya mungkin ada pembelajaran, di pembelajaran itu ada anak yang mengantuk ternyata ketika dicari akar masalahnya anaknya ada yang kurang sarapan dan akhirnya ada gerakan sarapan bersama dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu pun sudah sesuai dengan SOP mungkin atau peraturan-peraturan di sekolahnya juga. Kemudian mungkin ditambah-tambah dengan kegiatan-kegiatan yang memang membangun anak itu biar semangat belajar lagi. Oke. Kira-kira nih pendapat dari Bu Faika sendiri, jika Bu Faika mendengar sesuatu gitu dari permasalahan teman, kira-kira yang akan Bu Faika lakukan apa itu? Ya begini Pak, kalau misalnya ya namanya kita rekan sejawat ya Pak ya. Kalau ada teman yang mengungkapkan permasalahan kepada kita, itu sebisa mungkin kita juga mendengarkan juga mungkin teman kita punya solusinya tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi selain biasanya kan punya ungkapan permasalahan ya, tapi kita jadi pendengar yang baik juga untuk memberikan kesempatan kepada teman kita apakah ada punya solusi atau ada punya peningkatan atau bagaimana terhadap apa yang dirasakan permasalahan tersebut. Jadi sebagai teman sejawat mungkin kita mengawalinya dengan mendengarkan terlebih dahulu. Oke. Jadi mungkin sudah sesuai ya yang kita lakukan gitu kan. Namun dengan demikian masih banyak hal-hal yang memang harus kita kembangkan juga dari kompetensi yang Bu Ani punya, kompetensi yang Bu Faika punya. Kemudian juga harus kita juga memberikan ruang untuk Bu Ani memberikan solusinya sendiri. Kemudian kita juga kira-kira nih rencana dari Bu Faika sendiri, tindakan selanjutnya Bu Faika akan membantu Bu Ani seperti apa? Iya baik Pak. Sebagai rekan sejawat ya Pak, sebisa mungkin kita berusaha menjadi pendamping yang baik. Artinya kita bersama-sama bersinergi, sama-sama belajar ya Pak ya dalam proses coaching, pembelajaran dimanapun apa itu permasalahannya. Jadi kita sebisa mungkin mendampingi seperti itu. Jadi saya yakin kalau rekan-rekan semuanya pasti punya solusinya, tapi sebisa mungkin kita mendampingi. Jadi saling bekerja sama ya, saya bekerja sama karena agar nanti apa yang kita harapkan tujuannya tersampaikan. Iya benar. Baik, terima kasih. Jadi dari kegiatan observasi tadi dari pra, kemudian kegiatan observasi dan pasca observasi, alhamdulillah dari sebelum dan setelahnya masih ada perubahan yang signifikan, kemudian menemukan solusi dan lain sebagainya. Semoga nanti ke depannya teman rekan sejawat kita juga punya solusi-solusi terbaik juga untuk mengembangkan kompetensinya. Cukup sekian mungkin Bu Faika ya kegiatan observasi kita dari pra, kemudian observasi dan pasca observasi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kita semua saling bisa bekerja sama dan saling memberikan salah satu keeratan untuk saling bekerja sama di sekolah juga. Terima kasih Bu Faika. Sama-sama, saya juga terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Mari menjadi guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.